Perkenalkan, nama saya Santo Priyosuwa dengan NIM 210402062. Saya dari kelas Technopreneurship kelas C yang diampu oleh Bapak Insinyur Ferry Rahmat Astianta Bukit STMT IPM. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya, yaitu bisnis perbaikan atau servis handphone yang akan saya namai sebagai Santo Phone Center. Baik, untuk deskripsi bisnis yang akan saya lakukan, saya memiliki ide bisnis untuk mendirikan usaha jasa servis untuk segala jenis smartphone, baik software ataupun hardware. Saya akan menamai bisnis saya sebagai jasa servis Santoper Phone Center. Santoper Phone Center ini akan berlokasi di Jalan Mandolin Titik Rantai Kecamatan Medan Baru yang merupakan tempat tinggal saya. Saya akan membuat konter khusus di depan rumah saya agar mengurangi biaya sewa tempat tinggal, di mana bisnis saya ini hanya bergerak di bidang perbaikan handphone, baik software maupun hardware. Visi saya dalam mendirikan bisnis ini adalah yang pertama itu mendirikan usaha servis handphone yang terkenal dan sangat diandalkan oleh masyarakat. Untuk saya dalam bisnis ini, yaitu mendirikan usaha servis atau masyarakat. Kedua, menjadi pusat servis handphone. Yang ketiga, menjadi contoh wirausahawan yang sukses. Untuk strategi pemasaran yang saya lakukan, saat ini selain counter pulsa, counter service handphone juga banyak kita jumpai dimanapun, sehingga prospek pasar yang terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya penjualan handphone, menjadikan pemasaran handphone ini tidaklah sulit. Untuk menarik pelanggan, jasa servis kami banyak menawarkan keunggulan dan kemudahan dalam segi fasilitas untuk menjadikan pelayanan yang baik. Salah satu keunggulan dari tempat servis kami adalah saya berani memberikan garansi selama 1 tahun. Tetapi jika segel kami yang telah kami berikan rusak, maka garansinya sudah tidak berlaku. Selain menawarkan garansi, saya juga banyak menawarkan diskon untuk pelanggan yang sudah menunggu servis agar tidak bosan saat menunggu proses servis. Selain itu, saya juga akan membuat akun media sosial untuk jasa perbaikan handphone saya seperti di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saya akan membuat konten yang menarik untuk dipromosikan di sosial media. Kemungkinan saya nanti akan membuat video-video konten selagi saya melakukan perbaikan atau servis handphone. Kemudian saya posting di media sosial. Untuk analisis persaingan, pesaing untuk servis handphone saat ini sangatlah banyak, seperti yang sudah kayak saya katakan tadi sebelumnya, bahwa counter handphone dan juga counter service handphone ini sudah banyak dijumpai. Oleh karena itu, posisi saya dalam persaingan bisnis service handphone adalah pendatang baru dengan sejumlah pesaing yang sudah berkompeten dan berpengalaman. Jadi di sini saya akan meningkatkan value saya dibanding pesaing-pesaing saya yang sudah ada. Baik, untuk kekuatan yang pertama itu saya memberikan garansi selama 1 tahun. Yang kedua, memberikan diskon untuk pelanggan yang sudah melakukan servis handphone sebanyak 10 kali. Yang ketiga, memberikan jaminan di tempat servis kami tidak akan mengambil spare part handphone dari pelanggan. Kemudian servis, kemudian harga perbaikan yang terjangkau di kalangan masyarakat. Untuk kelemahan atau weakness, spare part dibeli setelah ada pelanggan yang membutuhkan. Kemudian, belum memiliki pengalaman dan dalam memperbaiki handphone. Maksudnya belum memiliki pengalaman yang mumpuni seperti pesaing-pesaing yang lain. Untuk opportunity atau peluang, target pasar mencakup seluruh kalangan masyarakat. Untuk ancaman, memiliki banyak pesaing, kemudian yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan pengembangan. Saya memahami pemilihan spare part menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan service handphone yang baik. Selain itu, saya juga meningkatkan kemampuan serta pemahaman saya mengenai handphone-handphone yang baru keluar agar saya selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya akan melakukan pelatihan 1 kali dalam setahun untuk setiap tahunnya. Saya akan mempertimbangkan peralatan-peralatan baru yang dapat menunjang proses perbaikan handphone yang menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, saya juga akan menyediakan layanan pengaduan untuk pelanggan yang ingin memberikan keluhan terhadap perbaikan handphone yang saya lakukan. Saya akan terus melakukan riset pasar dan memperhatikan tren terkini dalam teknologi handphone. Saya juga akan mengembangkan layanan pengiriman online untuk memudahkan pelanggan dalam mengambil kembali handphone yang sudah diperbaiki. Untuk rencana operasi dan manajemen, yang pertama itu pembelian smartphone. Rencana operasi yang pertama yaitu pembelian spare part handphone.
Saya akan membeli spare part handphone dari supplier lokal dan toko-toko spare part handphone yang terpercaya. Saya akan memastikan kualitas spare part handphone yang dibeli agar handphone yang diperbaiki tidak mudah rusak. Kemudian untuk perbaikannya, saya akan melakukan perbaikan handphone dengan cepat dan teliti untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap perbaikan handphone yang saya berikan. Kemudian untuk pemasaran, saya akan membuat konten yang menarik untuk dipromosikan di media sosial. Saya juga akan merekam setiap kegiatan saya memperbaiki handphone sebagai cara promosi di media sosial. Untuk rencana manajemen saya, struktur organisasi, saya akan memulai usaha ini sebagai bisnis pribadi yang bertanggung jawab sendiri atas proses operasi, pemasaran, dan pembelian. Saya akan mempertimbangkan untuk merekrut karyawan jika permintaan perbaikan handphone meningkat. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan. Saya akan melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan menggunakan software akuntansi untuk memantau keuangan. Saya akan memastikan bahwa pengeluaran selalu lebih rendah daripada pendapatan untuk memastikan keuntungan yang stabil. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kualitas. Saya akan melakukan evaluasi dari perbaikan dan terus-menerus untuk melakukan peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Saya juga akan memperhatikan umpan balik dari pelanggan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Dalam proses pengerjaan servis handphone, ada dua jenis pekerjaan, yaitu pengerjaan software dan pekerjaan hardware. Pekerjaan software adalah pekerjaan untuk mengembalikan software atau perangkat lunak seperti baru lagi. Indikasi untuk kerusakan software biasanya apabila HP merestart sendiri atau mati sendiri, dan jika dinyalakan hanya sampai mentok logo atau disebut boot loop. Sedangkan pekerjaan hardware adalah pekerjaan apabila HP terjadi hardware atau perangkat keras seperti rusak speaker, konektor cas, IC power, dan lain sebagainya. Baik, kemudian analisis pendapatan. Untuk proyeksi pendapatan, yang pertama itu jasa reparasi, saya akan memperkirakan untuk satu handphone itu berkisar 50.000. Untuk target pelanggan per bulan itu saya menargetkan 60 pelanggan dalam satu bulan, sehingga proyeksi pendapatan yang saya targetkan dalam sebulan berkisar 3 juta rupiah. Untuk biaya produksi, listrik ada 150.000 per bulan, bahan servis habis pakai 300.000 per bulan, kemudian biaya produksi total yang telah saya hitung adalah 450.000 per bulan. Untuk biaya operasional, untuk biaya WiFi 200.000 per bulan, biaya transportasi 300.000 per bulan, sehingga biaya operasional totalnya ada sekitar 500.000 per bulan. Untuk proyeksi keuntungan atau proyeksi laba, pendapatan per bulan itu 3 juta rupiah. Untuk biaya produksi per bulan itu 450.000. Untuk biaya operasional per bulan itu 500.000, sehingga laba bersih per bulan itu berkisar 2.050.000 per bulan. Untuk proyeksi modal awal, biaya peralatan itu berkisar 3.745.000, biaya pelatihan 2 juta, biaya pembuatan stand atau counter service 5 juta, modal awal total itu berkisar 10.745.000. Sehingga kita bisa menghitung analisis payback period, sehingga investasi awal yang kita dapatkan adalah 10.745.000 dan laba bersih bulanan yang diharapkan adalah 2.050.000, maka payback periode atau pengembalian modal awal itu berkisar sekitar 6 bulan, sehingga didapatkan 10.745.000 per 2.050.000 per bulan. Baik, sekian presentasi dari rencana bisnis yang akan saya lakukan. Jika saya adalah salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.